Kita semua pasti pernah ketemukan tipe profesional yang kerjanya tuh di balik layar. Orang yang namanya mungkin nggak akan pernah kita baca di berita dan nggak bakal dapat sorotan di panggung penghargaan perusahaan. Nah, hari ini kita bakal bahas soal pahlawan tanpa tanda jasa yang satu ini. Tapi tunggu dulu. Dia bukan pahlawan di cerita ini. Dia bukan inovator jenius atau CEO visioner yang mengubah dunia. Bukan, dia itu sesuatu yang jauh lebih umum, tapi mungkin justru karena itulah dia jauh lebih penting. Dan disinilah ironisnya. Tanpa orang yang kelihatannya biasa-biasa aja ini, seluruh mesin perusahaan bisa macet total. Dia itu ibarat pelumas yang menjaga semua roda gigi tetap berputar, bahkan ketika mesin itu sendiri kayaknya dirancang buat menghancurkan dia. Oke, ayo kita kenalan lebih dalam sama si manajer tak terlihat ini. Dia ini sosok yang posisinya serba salah, kejepit di antara tuntutan strategis dari atasan dan realitas operasional yang keras di lapangan. Profilnya, mungkin kedengaran familiar banget ya. Pria usia 50-an, kerja di industri manufaktur, di mana satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa fatal. Dia ngurusin pengadaan, kualitas, proses, dan kehidupannya? Ya standar, ada istri, anak-anak yang butuh biaya kuliah, plus cicilan rumah. Ini bukan sekedar profil, ini sangkar emas yang bikin dia nggak bisa kemana-mana. Nah ini dia nih, dilema utamanya. Dia sadar betul, di mata perusahaan, dia itu bisa diganti kapan aja. Perusahaan nggak akan ngebelain dia. Tapi, dengan semua tanggung jawab di pundaknya, apa berhenti jadi pilihan? Ya nggak mungkin. Dia kejebak. Jadi apa yang dia lakuin? Dia beradaptasi untuk bertahan hidup. Sekarang, kita masuk ke jantung masalahnya. Tekanan KPI. Ini adalah pertarungan abadi antara strategi indah di atas kertas dan realitas pahit di lapangan. Kalau dilihat dari Menara Gading kantor pusat, angka-angka ini kelihatan indah banget kan? Tingkat perputaran inventaris, tingkat cacat produk, semuanya kelihatan bersih, terukur, dan sempurna di slide presentasi. Inilah bahasa yang mereka pakai buat mendefinisikan sukses. Tapi, coba deh kita lihat kenyataannya di lapangan. Sementara kantor pusat mandangin angka-angka rapi, manajer kita ini harus berurusan sama kekacauan nyata. Lini produksi berhenti, pekerja ahli pensiun, klien terus-terusan nekan harga. Realita yang kayak gini, mana muat di kolom spreadsheet? Jadi akibatnya, pahit banget ketika ada jurang antara KPI ideal dan realitas yang berantakan, pasti ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan, ya operasional di lapangan. Orang-orang jadi terpaksa ambil jalan pintas, ngabaikan masalah, cuma demi bikin angka-angka itu kelihatan bagus buat laporan bulanan. Terus di situasi yang kelihatannya mustahil ini, apa manajer kita nyerah? Oh, tentu tidak. Sebaliknya, dia justru mengembangkan sebuah solusi yang sederhana, tapi brilian. Dia memutuskan buat melawan api dengan api, pakai bahasa yang sama dengan para eksekutif. Logika. Coba, perhatiin deh pilihan katanya. Dia nggak teriak-teriak, ini nggak mungkin, atau kalian nggak lihat kondisi di lapangan. Enggak. Argumen emosional kayak gitu cuma bakal mental. Sebaliknya, dia membingkai perlawanannya dalam bentuk analisis risiko dan kerugian finansial, bahasa universal yang dimengerti semua orang di ruang rapat. Dan ini dia strateginya, simple tapi jenius banget, cuma 3 langkah. Pertama, dia nggak cuma nolak, tapi nawarin alternatif, skenario agresif, bertahap, atau tetap seperti sekarang. Kedua, dan ini kuncinya, dia menerjemahkan setiap skenario jadi resiko bisnis yang nyata. Ketiga, dia membungkus semuanya dalam bahasa yang nggak bisa dibantah sama Departemen Keuangan dan Hukum. Cerdas banget. Lihat deh, gimana dia membalikan keadaan. Dia mengubah obrolan dari, kalian bisa capai target nggak? Jadi, oke, dari 3 skenario ini, risiko finansial mana yang mau kalian tanggung? Dengan menyajikan data kayak gini, dia memaksa manajemen buat menghadapi konsekuensi nyata dari tuntutan mereka sendiri. Dan ini dia, poin paling pentingnya. Dia pakai logika mereka untuk menyerang balik logika mereka. Dia ngebuktiin kalau mengejar sebuah metrik secara buta itu nggak sama dengan naikin profit. Malah, bisa sebaliknya, bisa menghancurkan profitabilitas. Jadi, apa yang terjadi setelah dia menjatuhkan bom logika ini di ruang rapat? Apa dia dapat promosi? Bonus gede? Nggak juga. Hasilnya jauh lebih halus, tapi bisa dibilang jauh lebih penting. Lihat perubahannya. Dulu, setiap penolakan dari lapangan dianggap cari-cari alasan. Sekarang, diskusinya jadi soal manajemen risiko yang strategis. Ini pergeseran kekuatan yang fundamental loh. Kemenangan departemennya itu bukan kemenangan yang dirayain pakai pesta. Mereka nggak dapat medali. Tapi mereka dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Ruang buat napas.
Mereka dibebaskan dari target yang mustahil dan diizinkan buat kerja dengan benar. Dan inilah inti dari bertahan hidup di hutan korporat. Kadang, menang itu bukan soal melompat ke depan, tapi soal gimana caranya nggak keinjek. Di lingkungan di mana sebuah departemen bisa dihancurkan oleh angka, bertahan aja itu udah sebuah pencapaian luar biasa. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari manajer ini? Di balik semua taktiknya, ada sebuah filosofi yang dalam. Sebuah cara pandang buat menemukan martabat, bahkan dalam peran yang seringkali nggak dihargai. Coba kita resapi definisi ini. Ini bukan soal jadi pahlawan pemberontak. Bukan, ini soal menerima peranmu sebagai roda gigi, tapi jadi roda gigi yang paling pintar dan paling kuat. Roda gigi yang ngerti cara kerja seluruh mesin dan bisa kasih peringatan sebelum semuanya rusak. Ini aturan emas yang dia wariskan. Jangan pernah cuma bilang nggak bisa. Selalu datang ke meja dengan masalah plus solusi alternatifnya. Ini yang mengubah posisi kamu dari seorang penghalang jadi seorang pemecah masalah. Dua pelajaran terakhir yang berharga banget. Pertama, di dunia bisnis, logika tanpa emosi adalah senjata terkuatmu. Kedua, sadari kalau angka itu bisa bohong. Tugasmu bukan menyangkal angka itu, tapi menjelaskan konteks di baliknya. Menceritakan kisah yang nggak kelihatan dari data mentah. Dan kita tutup dengan pertanyaan besar ini. Kisah manajer ini bukan cuma soal bertahan hidup di kantor. Ini tentang pertarungan yang lebih besar antara data abstrak dan realitas manusia yang kompleks. Strateginya, mempersenjatai logika dan menerjemahkan kenyataan ke dalam bahasa kekuasaan, mungkin adalah salah satu cara paling efektif yang kita punya untuk memastikan bahwa kemanusiaan kita tidak hilang dalam lautan angka.